Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur ada lagi di hari ini. Mari kita memulai dengan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari baru dan kesempatan Tuhan berkati kami di hari ini. Kami mau melandasi dengan firman-Mu lagi. Biarlah roh hikmat dan pengertian menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Ratapan 1 ayat 1. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah tak ada yang abadi. Itu tema kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah nggak menyaksikan ada seseorang atau ada sebuah keluarga yang keberadaannya dahulu itu kita kenal mereka sebagai orang yang kaya raya sekali, sangat terpandang, disegani dan berpengaruh. Namun sekarang orang tersebut atau keluarga tersebut jatuh miskin, melarat, dan anak-anaknya hidup berandalan. Ada yang narkoba, ada yang terlilit hutang, dan juga dikejar-kejar karena buronan. Atau pernah nggak saudara menyaksikan suatu tempat yang dahulu itu sangat indah, ramai, estetis, menarik, disukai orang. Tetapi sekarang tempat itu tidak lagi diminati. Bahkan gersang, seperti tak berpenghuni, alias horor. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, secara umum fenomena tersebut sama seperti yang dialami umat Tuhan dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia yang juga disebut Nabi Peratap. Kitab Ratapan terdiri dari 5 syair atau tulisan. Isinya berupa ratapan atas jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel, lalu kehancurannya dan kisah masa pembuangannya. Nah, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 586 sebelum Kristus atau sebelum Masehi. Itu sebabnya kitab ini disebut Kitab Ratapan. Namun sekalipun kitab ini disebut ratapan karena bernuansa kesedihan, namun di dalamnya ditemukan berbagai pernyataan iman dan pengharapan kepada Allah, bahwa ada harapan akan masa depan yang cerah. Karena itu syair-syair dalam kitab ratapan ini digunakan oleh orang Yahudi dalam upacara-upacara ibadah mereka pada hari-hari tertentu, secara khusus dalam hal berpuasa dan juga berkabung atau berduka. Nah, dalam Ratapan 1 ayat 1-22, Yeremia melukiskan adanya kesunyian yang mencekam karena suasana duka. Kejayaan negeri yang dahulunya dikenal dan dihormati bangsa-bangsa hanya tinggal puing-puing penderitaan. Sementara kelaparan dan kematian semakin nyata terjadi. Kota Yerusalem dan Bait Allah yang merupakan kebanggaan telah hancur. Raja-raja dan para pangeran dibunuh dan ditawan, dan umat mengalami penghinaan dari para musuh-musuhnya. Bangsa-bangsa yang tadinya berteman dengan mereka sekarang sudah acuh tak acuh, bahkan mencibir mengkhianati mereka. Nah, semuanya ini terjadi karena dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Yehuda. Di ayat 8, mereka memberontak terhadap Tuhan dan kebenarannya. Ayat 18 dan 20. Kemudian para pemimpin mereka yakni raja dan imam menjalankan pemerintahannya dan pelayanannya dengan tidak benar, tidak hidup dalam kekudusan dan tidak bertanggung jawab. Maka dengan semua itu dalam ratapannya Yeremia sadar dan datang kepada Tuhan. Yeremia mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan ayat 18. Yeremia mengakui kebesaran dan kuasa Tuhan di ayat 19. Dan Yeremia memohon agar Tuhan mengampuni dan memperbarui umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Ratapan pertama ini kita belajar bahwa segala sesuatu apapun yang ada di dalam dunia ini atau di bawah kolong langit ini, termasuk yang kita miliki dan hidupi saat ini, tidak ada yang abadi. Bahwa kekayaan, kemakmuran, kedudukan, kekuasaan itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Itu semua dari Tuhan. Itu semua hanyalah sebuah titipan dan kepercayaan atau amanatnya. Tidak akan kita bawa mati dan tidak akan membangkitkan kita dari kematian. Semua itu hanyalah sementara, hanya fana dan fata morgana. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari janganlah kita memberhalakannya dan mentuhankannya. Tetapi pakailah dan gunakanlah kekayaan, kemakmuran, kedudukan dan kekuasaan itu untuk kita semakin menghormati Tuhan,
semakin efektif memuliakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan dengan demikian kita semakin setia beribadah kepadanya, mengasihinya dan melayani sesama, terlebih mereka yang membutuhkan, yang papa, yang miskin, yang buta dan telanjang. Sebab 2 Korintus 12 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Maka karena itu kumpulkanlah bagimu harta yang ada di sorga, karena di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena itu mari kita pikirkan perkara-perkara yang di sorga, yang di atas, dan kita sungguh hidup untuk kekekalan. Ingat, tidak ada yang abadi di dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa memohon Tuhan menolong kami. Kiranya kami sungguh hidup untuk melihat kepada Allah dan kekekalan. Sehingga semua yang ada di dunia ini apapun, kami boleh pahami sebagai kepercayaan, sebagai titipan. Untuk kami gunakan dan pakai untuk memuliakan Tuhan dan melayani serta mengasihi sesama. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.